Dear TVRI, I wish you a happy new year and continued success in your activities throughout 2026. May the new year bring positive developments to Indonesia as well as prosperity and well-being to its people. I also hope that the cooperation between Romania and Indonesia will continue to grow stronger with many opportunities for TVRI to highlight and promote this partnership. Allow me to thank you as well for the excellent cooperation we enjoyed in 2025. Selamat Indonesia, saya Happy Gurit. Saudara, mengawali lembaran baru di tahun 2026, kita melihat wajah optimisme dari sektor pariwisata. Libur Natal dan Tahun Baru sudah berlalu, namun geliatnya memang masih terasa, dan momen Nataru kali ini disebut-sebut sebagai momentum emas kebangkitan ekonomi lokal dan nasional melalui sektor pariwisata dan UMKM. Bagaimana kemudian perputaran ekonomi dan geliat pariwisata serta dampaknya terhadap ekonomi kita, Indonesia Bicara malam hari ini akan membahas momen Nataru sebagai kebangkitan kunjungan wisatawan. Bersama para narasumber yang sudah bergabung secara daring, kita akan sapa terlebih dahulu Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Pak Maulana Yusran. Selamat malam, Pak Maulana. Baik. Ya, selamat malam, Mbak. Lalu ada Ibu Nina Tursinah selaku pelaku usaha. Selamat malam, Bu Nina. Masih belum terdengar, mohon izin Bu Nina. Selamat malam. Baik, sudah terdengar. Terima kasih, selamat malam sudah bergabung untuk TVRI pada malam hari ini. Lalu ada Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Pak Azril Azhari. Selamat malam, Pak Azril. Baik, Pak Azril sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Pak Azril. Kami belum bisa mendengar suara Pak Azril, namun gambarnya sudah diterima. Baik, sambil kita mencoba untuk memperbaiki komunikasi, saya ingin ke Pak Maulana terlebih dahulu dari PHRI. Sebelumnya terima kasih untuk para narasumber juga sudah bergabung di Indonesia Bicara TVRI malam hari ini. Pak Maulana, mungkin bisa digambarkan bagaimana tingkat okupansi hotel secara nasional di momen Nataru ini? Apakah ada tren-tren tertentu yang diamati dari pola atau perilaku wisatawan di momen Natal dan Tahun Baru ini? Ya, jadi gini Mbak, kalau kita perhatikan di tahun 2025 ini memang tren Nataru itu agak sedikit bisa dikatakan terhambat ya. Terhambat itu kalau kita bandingkan 2024 karena kalau kita bicara secara nasional, secara rata-rata itu pasti akan terhambatnya karena ada 3 Sumatera yang terkena dampak, yang dimana mereka adalah merupakan destinasi yang juga selalu menjadi tujuan pergerakan wisatawan Nusantara yang terbesar di momentum libur Nataru atau Lebaran atau libur anak sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah juga perubahan itu terjadi itu jika dibanding 2024 karena memang situasinya hampir di seluruh Indonesia itu terkendala dengan masalah cuaca ekstrim. Ini juga pasti akan menghambat pola perjalanan wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara ya. Bagaimana mereka kan niatnya untuk pergi berlibur atau dan seterusnya, tentu banyak juga yang menghindari kendala-kendala yang akan berpotensi di kedepannya. Nah, yang ketiga yang kita tidak bisa pungkirin adalah situasi 2025 ini memang kita lihat daya beli juga masih menjadi satu faktor, dan terakhir juga komplain terhadap masalah harga tiket pesawat yang mahal itu juga masih menjadi satu isu yang kita perhatikan di beberapa
masukan dari para traveler ya, yang justru bisa menghambat kita mendengar adanya cancellation atau delay dan seterusnya, dan juga termasuk tidak kompetitifnya harga jika mereka berlibur ke luar negeri. Nah, itu pola yang kita perhatikan ya di libur Nataru tahun 2025, di mana sebenarnya secara data yang kami kumpul ya berdasarkan, dan juga kita mengacu kepada data BPS bahwa secara year on year sampai bulan Oktober kemarin, kalau bicara industri akomodasi memang secara okupansi mereka nggak tumbuh, mereka minus 4,4%, dan kehilangan revenue yang cukup besar ya, sampai di atas 60% revenue-nya hilang, sehingga serapan tenaga kerja juga berubah menurun. Itu sebagai dampak juga kehilangan pasar dari pasar pemerintah yang cukup besar, berdampak kepada industri akomodasi hampir di seluruh Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Maulana, artinya ada hambatan-hambatan termasuk juga adanya tadi penanganan bencana, cuaca ekstrim, kemudian juga harga tiket yang tidak kompetitif dibandingkan dengan tiket ke luar negeri. Apa kemudian sebenarnya yang keresahan-keresahan yang disuarakan yang kemudian ini perlu juga diantisipasi oleh PHRI? Jadi begini, bahwa kita kalau bicara Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi kalau kita bicara transportasi udara itu sudah harus menjadi jembatan udaranya untuk menghubungi satu pulau ke pulau yang lainnya. Ini menjadi penting ya. Kalau sekarang kan kita melihat bahwa Pulau Jawa itu adalah hanya satu pulau yang memang benar-benar sempurna transportasi umumnya, baik itu jalur udaranya, jalur daratnya, terus kompetisi di jalur daratnya juga banyak, ada kereta api, kendaraan bus, atau juga menggunakan kendaraan pribadi. Nah, sementara kalau kita bicara Sumatera, kita bicara nyebrang ke Bali, belum lagi kita bicara ke Kalimantan, Sulawesi, ini butuh transportasi udara yang menopang mereka. Apalagi kalau kita bicara ke Labuan Bajo ya, itu harga tiketnya cukup mahal dan tidak kompetitif. Nah, kita lihat juga perjalanan wisatawan Nusantara yang sekarang juga akhirnya lebih memilih mereka pergi ke luar negeri ya, misalnya ke Malaysia, ke Vietnam, atau misalnya mereka juga ke Bangkok dan seterusnya. Ini yang mesti menjadi salah satu namanya bagi pemerintah juga. Kalau kita ingin mencanangkan berwisata di Indonesia saja, tentu kita harus menyelesaikan berbagai persoalan ini, khususnya yang tadi saya katakan sebagai jembatan untuk menghubungi satu pulau ke pulau yang lain. Saya kasih contoh kasus satu aja lah, seperti transportasi udara ya, pesawat itu masih dikatakan bahwa itu merupakan barang yang eksklusif ya, barang mahal, karena menggunakan transportasi udara kita kena PPN, berbeda dengan menggunakan transportasi darat atau laut dan seterusnya. Nah, ini kan masih kelihatan bahwa kita belum mengarahkan kepada pengembangan pariwisata di semua wilayah Indonesia. Masih terfokus di Bali, masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga daerah-daerah lain masih sulit untuk berkembang pariwisatanya di tengah situasi saat ini yang sebenarnya kalau kita lihat pemerintah sudah membuka 37 bandara menjadi bandara internasional, tapi kesempatan mereka juga tidak semudah yang dibayangkan untuk bisa mendapatkan akses dari Wisman atau perjalanan bisnis tersebut, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Maulana. Nanti saya akan kembali ke Pak Maulana, tapi saya beralih dulu ke Bu Nina. Bu Nina, kalau dari sisi pengusaha bagaimana sih kemudian melihat momen Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026 ini berdampak? Halo. Ya, Bu Nina, silakan. Ya, pada dasarnya sih kami mengucapkan syukur alhamdulillah adanya Tahun Baru dan memperingati hari Natal dalam dunia usaha, khususnya di pengusaha UKM. Semangatnya luar biasa, masih bisa melakukan kegiatan usaha dengan situasi dan kondisi yang cukup aman, dan para pelaku usaha yang lain juga semua aktif tanpa terkecuali ya, karena dia juga ikut merasakan. Jadi pada prinsipnya mudah-mudahan terus berlanjut sampai Natal dan Tahun Baru berakhir,
itu masih terus bisa dinikmatin oleh dunia usaha, khususnya UKM dan IKM yang memang sangat berpengaruh ya kalau untuk ada peringatan-peringatan seperti ini. Jadi dia sudah mempersiapkan diri, bekal-bekal apa yang harus dipersiapkan. Seperti kemarin ada kegiatan-kegiatan kayak itu di Tamrin, itu juga sangat berpengaruh, luar biasa, dan mempersiapkannya juga sudah cukup lama, sehingga dia mudah-mudahan bisa menikmatin pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini sangat berdampak. Tinggal bagaimana nanti untuk bisa berkembang dengan pengalaman yang saat ini, ke depan bisa berkembang lagi, lebih bisa memberikan nuansa yang sangat bermanfaat. Soalnya dunia usaha harus juga pandai produk apa yang bisa kita persembahkan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Itu harus ada keunikan tersendiri, harus berani merubah situasi dan kondisi, harus bisa tampil beda dengan harga yang saling mendukung. Itu yang perlu kita dukung untuk dunia usaha, khususnya yang UKM dan IKM. Tapi kalau pengusaha-pengusaha besar juga ya memang ada plus minusnya ya. Ada yang kena dampaknya karena sesuatu hal, tapi kebanyakan yang menikmatin dengan situasi dan kondisi alhamdulillah lancar, tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengkhawatirkan. Baik. Sementara itu, dan kita tetap mendukung semua kegiatan harus kita peringatin dengan nyaman dan aman. Terima kasih. Bu Nina, artinya secara ekonomi, perputaran ekonomi di daerah, di dunia usaha, khususnya UMKM nih, ini terlihat sangat signifikan terasa. Iya, sangat berasa sekali. Ya, walaupun waktunya, pinginnya sih waktunya untuk agak panjang ya situasi seperti ini, karena banyak pembeli-pembeli yang untuk mempersiapkan untuk acara ini, bisnis industri fashion, makanan minuman, dan termasuk handicraft, terus kegiatan-kegiatan yang mempunyai keunikan-keunikan, semua bisa ditampilkan dalam situasi dan kondisi seperti kondisi saat ini. Baik, terima kasih Bu Nina. Saya ingin beralih ke Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, ICPI, Pak Azril Azhari. Pak Azril, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak? Ya sudah, unstable juga deh. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azril. Pak Azril. Pak Maulana, selamat tahun baru. Bu Happy juga, Mbak Happy. Ya, Bu selamat Nina. tahun baru Pak. Semoga tahun 2026 ini jauh lebih baik ya, terutama untuk sektor pariwisata. Jadi kalau dari pandangan Pak Azril nih, kita melihat tentang kunjungan wisatawan di momen Natal 2025 dan juga tahun baru 2026. Kalau ini banyak yang menyebut ini adalah momentum emas kebangkitan wisata. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, terima kasih. Saya sependapat dengan Pak Maulana, walaupun tadi terpotong-potong, bahwa yang pertama itu ada bencana, kemudian adanya daya beli yang sangat menurun. Yang ketiga, terjadinya harga tiket yang sangat mahal. Dan harga tiket sangat mahal itu kita nomor 2 di dunia, Pak Maulana, di bawah Brazil. Dan kalau aftur itu termahal di ASEAN. Nah ini barangkali makanya tidak bisa diturunkan harga tiketnya karena termahal di ASEAN. Sedangkan 30% biaya tiket itu dari aftur. Nah kemudian kalau kita lihat bahwa sebentar lagi akan ada SAF, Sustainable Aviation Fuel, dan itu 6-10 kali lipat dari harga aftur biasa. Nah ini mulai Januari ini Singapura sudah melaksanakan. Jadi saya khawatir, tadi disampaikan tadi bahwa ini momen menurut saya agak berbeda gitu, karena kelihatannya momen sih oke, tapi kelihatannya daya beli masyarakat yang turun ini yang jadi masalah. Apalagi pemerintah sekarang pariwisata lebih kepada mengembangkan pengembangan biaya-biaya yang murah ya, jadi microtourism.
Saya kurang sependapat microtourism diangkat karena menjadi penghasilan yang kecil. Itu kan hanya sekitar saja, sekitar rumah tempat tinggal, kemudian yang berada di sekitar saja, dan pengeluarannya dan hemat karena fleksibel dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya jangan ini yang harus dikembangkan untuk kita, tapi kita tuh kan tidak lagi mass tourism, tapi sudah ke customized tourism. Jadi pariwisata kita tuh lebih kepada special interest. Nah, disinilah PHRI saya sependapat dengan Pak Maulana. Saya bulan Oktober November coba jalan baik kereta api maupun pesawat terbang itu masih kosong. Jadi kereta api itu barangkali hanya beberapa orang setiap gerbong. Nah, itu saya sudah coba melihat. Kemudian juga saya lihat pesawat terbang juga tidak terlalu ramai. Sehingga belum ada pemasaran jauh sebelum Desember itu belum ada dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Nah, ini yang barangkali yang menurut saya menjadi halangan bagi kita yang harus kita kembangkan, karena promosi itu sendiri belum ada pada saat Oktober November itu belum ada, kita lihat kosong segala macam. Nah, ini barangkali yang harus kita kembangkan jauh hari sebelum Desembernya. Nah, ini, dan kalau saya lihat pada saat ini itu hanya 60%, saya nggak tahu tuh data PHRI ya. Saya melihat hanya 60%. Saya tanyakan kenapa? Ya ini aja udah syukur naik katanya. Naik dari biasanya, dari tahun yang lalu juga naik, tapi naiknya tidak signifikan. Naik betul, tetapi tidak signifikan. Ini barangkali yang menjadi hambatan bagi kita, yang bagi pengusaha dari PHRI akan menjadi juga menjadi problem untuk akan datang. Nah, permasalahannya adalah apa yang akan kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang. Nah, ini yang barangkali yang harus kita perhatikan baik Pemda maupun dari pemerintah pusat. Jadi harus ada sinkronisasi. Bahkan Pak Maulana, kita sudah punya undang-undang baru nih sekarang nih, Undang-Undang 18 tahun 2025. Tetapi 2025 ya, 2 Oktober disahkan. Tapi bagaimana pelaksanaannya lebih kepada ekoturism. Nah, pengembangannya, terjemahannya ada perlu PP, kemudian perlu SK di Kementerian Pariwisata juga harus banyak. Nah, problemnya adalah dunia industri ini jadi masalah karena mereka juga masih menunggu bagaimana untuk pengembangan yang akan datang dengan ekosistem dari pariwisata kita. That is a problem, karena untuk yang akan datang ini jangan microtourism yang diangkat, karena ekotourism itu pengeluarannya kan jadi kecil, itu kan hanya 1-2 hari atau 2-3 hari. Nah, mereka udah balik lagi. Jadi itu small. Jadi artinya sangat jumlah harinya juga sangat sedikit. Kemudian mereka fleksibel ya, tapi kan ini hanya berada di sekitar saja. Makanya sekarang itu saya lihat di samping Bali yang sudah mulai menurun, yang berkembang itu adalah yang sekitar, yaitu Jogja sama Bandung. Saya lihat itu akan berkembang pesat sekali. Saya mencoba lihat ke mereka, saya ke sana, itu terasa sekali pengembangan di sana. Nah, ini yang barangkali yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang akan datang, bahwa untuk tahun 2026 ini apa kebijakan yang akan datang kita. Undang-undang sudah ada. Dan yang lucunya lagi Mbak Happy, bahwa kita ada PP, peraturan pemerintah, yang peraturan pemerintahnya ini wisata bahari itu bukan oleh pariwisata, itu oleh Menteri KKP. Nah, itu coba lihat dari PP 27 tahun 2021. Nah, itu oleh Menteri KKP, bukan Menteri Kementerian Pariwisata. Tapi koordinasi di kita di pusat saya lihat belum begitu bagus. Terjadinya kecelakaan yang ada di Labuan Bajo, tenggelamnya kapal pinisi kita. Nah, ini kan ada 2 tenggelam lagi. Nah, ini beruntun lagi peristiwa kita itu dengan adanya manajemen risiko atau mitigasi risiko yang belum siap. Padahal pariwisata kita tuh harus safety, dia harus selamat, kemudian keamanan juga, security, dan juga healthy. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya bagi turis kita. Di mana turis kita akan berkembang bukan hanya Gen Z saja, tapi sebentar lagi Gen Alpha juga akan berkembang untuk mulai tahun yang akan datang, karena mereka dalam pendidikan yang sebentar lagi masuk ke dunia industri. Nah, di sini yang saya melihat bahwa pengembangan ini harus dipikirkan oleh pemerintah, membantu stakeholder kita. Artinya untuk dunia industri juga saya melihat ini Pak Maulana agak bingung beliau ini bagaimana PHRI di mana. Kalau di Bali yang lucunya jumlah wisatawannya banyak tetapi pemasukannya kurang, sehingga akhirnya masuk yang lebih kepada mereka ini bukan kepada hotel-hotel dan sebagainya, tapi
yang mereka itu villa-villa yang dikelola oleh mereka sendiri. Nah, itu yang barangkali pemasukan kepada pemerintah juga akan berkurang. Nah, ini juga akan jadi masalah, akan jadi harus diperhatikan oleh pemerintah bagi kita. Nah, itu barangkali analisis saya yang sekarang naik tapi tidak signifikan, dan ini menjadi berat bagi kita untuk pengembangan. Jadi betul bahwa pengaruh dari bencana alam Sumatera ini juga menjadi banyak ya, apalagi untuk Nusantara. Baik. Nah, itu kira-kira analisis saya. Baik, terima kasih Pak Azril. Kita akan lanjutkan perbincangan ini karena semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas terkait dengan momen Nataru yang menjadi harusnya menjadi kebangkitan kunjungan wisatawan. Saya masih bersama dengan Sekjen PHRI Pak Maulana Yusran, kemudian ada Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Pak Azril Azhari, dan juga pelaku usaha Bu Nina Tursina. Saya ingin ke Pak Maulana Yusran. Pak Maulana, menarik, kemarin saya juga sempat coba di momen tahun baru itu, saya ada di kawasan Puncak Bogor dan juga Cianjur. Saya sempat bertanya, mengumpulkan data empiris terkait dengan okupansi. Ada fenomena menarik Pak Maulana bahwa kalau memang untuk hotel bintang 3 ke bawah ini okupansinya cukup miris ya Pak ya, karena mereka hanya mencapai 30-40% saja untuk libur tahun baru kemarin. Sementara kondisinya berbeda kalau kita melihat okupansi pada hotel-hotel yang mungkin mengusung tema luxury boutique atau misalnya hotel bintang 5, ini mereka bisa mencapai okupansi yang lebih tinggi, mencapai 80%. Bagaimana PHRI kemudian melihat fenomena ini, kemudian apa antisipasi mitigasi yang disiapkan? Kalau tadi sudah menyampaikan ada tantangan-tantangan yang dihadapi di momentum Natal dan Tahun Baru kali ini, tentunya bagaimana kemudian melihat fenomena ini supaya kemudian di 2026 nanti, Nataru 2026 atau bahkan momentum-momentum libur panjang tetap bisa mencatatkan tren-tren positif untuk okupansi penginapan dan juga hotel. Jadi data empiris yang Anda sampaikan tadi itu secara aktual mengatakan bahwa pergerakan bisnis kita di momentum Nataru itu kan tidak besar. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita di hotel itu, kita mengenal satu adalah high season dan low season. Kemudian high season dan low season itu juga ditandain dengan indikator dari dynamic rate-nya. Nah, begitu kita bicara bintang 3 ke atas, itu okupansinya bisa meningkat cukup tajam, sementara bintang 3 ke bawah itu cuma 40-30%. Apa artinya? Bahwa traveler itu menuju destinasi tersebut masih memiliki banyak sekali pilihan. Berarti belum mencapai titik puncaknya di yang namanya high season. Itu harus dijadikan indikator juga. Jadi jangan kita nanti melihat kenapa kok bisa hotel bintang itu 3 ke atas itu penuh, sementara yang ke bawah itu okupansinya rendah. Nah, itu satu yang mesti dilihat, karena selama ini kita selalu melihat bahwa indikator daripada pergerakan bisnis yang meningkat itu selalu kita jadikan bahwa itu adalah indikator yang benar-benar orang yang bergerak itu adalah wisatawan. Padahal kalau kami di hotel itu kami lebih prefer untuk menggunakan okupansi. Karena kita menggunakan data perjalanan wisatawan Nusantara itu kan menggunakan mobile positioning data, sehingga orang bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lain tanpa menginap atau dia tidak berwisata menginap, itu pun dicatat. Nah, kemudian yang kedua, Wisman pun seperti itu, indikator Wisman. Memang betul indikator Wisman kita itu meningkat sampai bulan Oktober kemarin terjadi pertumbuhan di sana. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati Wisman? Wisman itu dinikmati bandaranya langsung border itu adalah Bali dan Jakarta. Yang masuk
Bali pasti ke Bali, belum tentu. Mungkin dia transit menuju Bajo, mungkin dia transit menuju ke Lombok dan seterusnya. Termasuk juga di Jakarta seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus melihat itu data konkret itu adalah data okupansi. Sama dengan perdebatan kemarin antara Bali dan Jogja. Secara year on year antara Bali dan Jogja, November, Desember itu okupansinya pasti lebih tinggi Jogja. Kenapa lebih tinggi Jogja? Karena asal dari wisatawan Nusantara bergerak dan daerah tujuan itu paling banyak di Pulau Jawa, bukan ke Bali, karena Bali harus menggunakan transportasi udara. Ini kita kalau bicara data mungkin Prof. Azril nanti bisa membantu saya tuh menjelaskan, karena selama ini kita selalu menggunakan key performance kita, Wisman meningkat, perjalanan Wisnus meningkat, itu otomatis mencitrakan bahwa Wisnusnya meningkat gitu loh. Padahal yang menerima Wisnus meningkat itu siapa sebenarnya gitu loh. Itu yang mesti kita lihat. Nah, kemudian berikutnya, kemarin data empiris yang di Bogor itu betul di daerah kawasan Puncak bahwa tahun Nataru tahun sekarang itu, kalau kita lihat dari data okupansi hotel, kita mulai dari tanggal 24, sebenarnya okupansi kita memuncak itu hanya di tanggal 25. Kemudian dia turun kembali. Begitu dia turun, kemudian nanti di Nataru di tahun barunya baru mencapai puncaknya hanya di tanggal 31. Di mana seharusnya kita melihat itu Nataru itu seharusnya sudah mulai dia dari tanggal 29 atau 30 sudah terjadi peningkatan okupansi gitu loh. Bahkan tanggal 1-nya langsung low, padahal tanggal 1 kita ini hari kejepit ya, masih sampai hari Minggu. Nah, ini yang membuktikan bahwa daya beli itu masih menjadi masih menjadi kendala utama selain tadi yang disampaikan bahwa masalah harga tiket ya. Walaupun pemerintah sebenarnya sudah memberikan berbagai insentif ya, insentif itu seperti diskon tarif tol atau tarif pesawat. Ternyata masalah pesawat ini walaupun dia dapat diskon, tapi masalahnya pesawatnya juga langka gitu loh, sehingga terjadi banyak cancellation atau pesawatnya juga delay yang menjadi hambatan bagi traveler ini untuk bergerak gitu. Ini terlihat. Dan pada saat kita melihat 3 musim ya, musim Lebaran, musim libur sekolah, dan musim Nataru ini sebenarnya dampaknya kan kepada UMKM di setiap daerah, objek wisata. Tapi tadi sekali lagi saya bilang bahwa kali ini di momentum Nataru ini memang ada perbedaan dibanding 2024. Kita punya banyak kendala di dalam situ selain cuaca ekstrim, tiket pesawat, dan mungkin masih daya beli, sehingga dampak ke UMKM juga kalau yang meningkat mungkin di daerah-daerah seperti Jogja yang mungkin lagi meningkat ya, tapi kan tidak semua. Bandung juga mungkin kota Bandung, tapi tidak semua daerah. Kayak Jogja mungkin Sleman dan Yogyakarta mungkin yang meningkat. Tapi kita harus melihat secara menyeluruh bagaimana perkembangan mungkin di Jawa Tengah, kayak di Makassar, atau nanti di Palembang, di bagian Sumatera, dan di Bali, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maulana. Saya ingin ke Pak Azril. Pak Azril juga artinya kalau kita melihat data destinasi yang masih cukup populer ya untuk Nataru ini, itu terbanyak kunjungan wisatawan tertinggi itu ada di Jawa Barat, kemudian di Bali, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah. Apakah kemudian Anda melihat dari pola kunjungan wisata Nataru ini terlihat ada pergeseran perilaku wisatawan atau seperti apa, Pak? Saya kira bukan berubah perilaku, tetapi karena daya beli kita dan juga harga tiket yang sangat mahal itu yang merubah. Sehingga sekarang dikembangkan microtourism. Sebenarnya microtourism itu jangan diekspos karena hanya sekitar 1-2 hari. Makanya tadi ada suatu perilaku wisatawan, saya sama tuh. Saya juga melihat yang menarik itu hanya tinggi okupansi kita tuh hanya di tanggal 26-nya itu sekitar 26 ya, 25-26. Kemudian tanggal 1-nya. Nah, setelah diantaranya itu jadi berarti bukan orang yang sama itu Pak Maulana, bukan orang yang sama, tapi orang yang lain yang datang lagi gitu ya. Pada ada yang fokus kepada hari Natalnya, tapi ada juga tahun baru, karena jumlah daya beli kita yang sudah menurun, sehingga mereka tidak bisa berjalan jauh dan tidak bisa lama. Makanya microtourism itulah yang jadi. Tapi sebenarnya ini jangan diangkat. Kalau kita angkat, ya ini merugikan bagi dunia industri kita. Ya, jadi UMKM saja termasuk tentu kuliner yang jadi populer. Jadi populer sekarang itu saya lihat bukan lebih pada belanja shoppingnya, tapi juga atau pergi melihat destinasi, tapi shoppingnya ke kuliner karena itu yang paling murah.
Nah, sangat yang murah ini ya barangkali arahnya akan ke sana saja. Padahal kalau kita sebut destinasi pariwisata itu kan ada eventnya. Nah, event yang digembar-gemborkan oleh kementerian itu saya lihat tidak begitu signifikan sekali dampaknya. Nah, multiplier effect. Nah, ini saya akan minta kepada kementerian. Multiplier effect ini kenapa tidak dihitung? Jadi baik direct effect terhadap pariwisata itu sendiri, indirect yang tidak langsung, dan induce effect-nya. Baru kita ketahuan berapa sih multipliernya atau pengaruh penggana daripada Nataru ini ada berapa persen. Baru kita menyatakan bahwa kita itu tidak baik-baik saja dalam tahun ini. Benar. Nah, dia harus dengan data. Saya sarankan ya, tolonglah BPS ya, kalau mungkin ahlinya di BPS, kalau tidak di Kementerian Pariwisata, multiplier efeknya. Kalau nggak, nanti saya bantu untuk menghitungkan multiplier efeknya. Karena jarang sekali kita Pak Maulana ya untuk menghitung multiplier effect ini. Jadi akhirnya pengaruhnya juga terhadap akomodasi kita. Nah, akomodasi tadi itu sekarang sudah mulai berubah ya. Jadi yang 3-4 tadi ya ininya, tapi yang 3 ke bawah kok jadi. Nah, apalagi di Bali itu malah yang villa yang banyak, dia terbalik dia. Kenapa? Karena dia banyak yang tidak bayar pajak gitu. Dengan villa-villa itu kalau saya lihat mereka lebih penuh gitu daripada yang formal. Jadi seperti hotel akomodasi bintang 3 dan 4. Jadi di lain daerah lain lagi. Ini saya lihat ini perubahan ini bukan perubahan yang artinya itu bisa kita prediksi ya, terutama karena daya beli kita dan harga tiket kita. Nah, harga tiket ke luar negeri jauh lebih murah daripada kita ke misalnya ke Singapura atau ke Penang atau ke Kuala Lumpur, itu jauh lebih murah daripada kita mau pergi ke Bali. Ya, kalau gitu keluar saja kita Pak Maulana ya, sekeluarga pergi ke sana. Nah, ini yang berkali di mana mereka juga lagi mengembangkan yang disebut retailtainment. Shopping itu mereka jadi andalan benar. Dan shoppingnya bukan hal yang kecil lagi, jadi cukup besar belanjanya. Nah, konsep-konsep seperti ini barangkali antisipasi sebelum terjadi itu belum pernah ada. Terjadi kecelakaan kita ini membuat image kita juga menjadi kurang baik jadinya, karena menjadi juga benang kusut. Karena saya lihat di sah bandarnya ini ada bermasalah. Izin kenapa diberikan izin? Tapi saya nggak yakin ya, bahwa ini sudah diperiksa betul oleh sah bandar terhadap kelaikan kapal pinisi Putri Sakinah kita itu, dan juga sebelumnya ada juga yang sudah tenggelam juga. Nah, ini yang barangkali mitigasi atau manajemen risiko kita itu menjadi hal utama. Pernah dibicarakan oleh menteri, tapi saya bilang hanya dibicarakan saja, tapi sayangnya itu tidak menjadi utama di daerah-daerah, di destinasi. Bagaimana menghitung segala macam. Kemudian multiplier effect juga. Kemana sih sebenarnya secara ekonomi ini, baik dari hotel maupun UMKM dan sebagainya. Nah, kemana sebenarnya larinya pengaruh penggana ini terhadap sektor pariwisata kita. Nah, mohon saya rasa tolong diperhatikan benar tuh multiplier effect gitu harus kita hitung bersama untuk bisa kita tahu kondisi sekarang ini, kalau menurut saya ini kondisinya darurat. Bukan saja bencananya darurat, tapi juga pariwisatanya juga darurat nih dalam kondisi sekarang. Kalau seperti ini terus kita ini akan bermasalah bagi kita, terutama yang mendukung industri Pak Maulana ini untuk industri dan sebagainya. Mungkin itu, Baik Pak Azril. Artinya silakan, harus ada cara untuk memastikan agar multiplier effect pariwisata ini benar-benar stay di ekonomi lokal, ekonomi nasional kita dan tidak bocor keluar ya Pak Azril. Tapi apakah kemudian jadinya kalau kita simpulkan ini sudah bisa menyebut pariwisata Nataru kali ini sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional di awal 2026? Pak Azril. Saya kira sebagai penggerak sih belum ya, karena ini kan masih terjadi bencana juga. Jadi pariwisata bencana risiko itu ada, risiko itu kan terbagi dua, risiko alam dan risiko kecelakaan. Nah, di kita di pariwisata itu bukan risiko alamnya, tapi risiko kecelakaannya ini yang banyak beruntun terus. Dan ini membuat image dampak terhadap pariwisata kita untuk tahun-tahun depan. Makanya multiplier effect itu wajib hukumnya untuk dihitung supaya kita tahu dunia industri, kemudian UMKM sejauh mana UMKM dapat juga apakah ke direct effect-nya atau ke indirect atau mungkin hanya induce effect. Nah, mungkin induce effect yang terbanyak saya rasa, bukan pada direct effect-nya, karena jumlah wisatawannya juga walaupun sudah diberikan cuti
yang bersama ya diberikan sudah lama diberikan, tapi ternyata kok tidak signifikan kenaikannya, naik. Buktinya adalah pada tanggal 25 malam itu saya lihat kalau yang tahun yang lalu itu sudah one way, sekarang tidak, masih 2 way, itu masih jalan, berarti jumlah kendaraannya masih boleh saja, berarti belum padat betul. Nah, itu menjadikan indikator bagi kita bahwa yang jumlah keluar Jakarta termasuk mau ke barat maupun ke tengah maupun yang keluar ikan sekali pengembangannya. Nah, ini yang barangkali yang harus kita pelajari, kita harus perhitungkan dari multiplier effect itu menurut saya wajib dihitung. Ya, ini menjadi catatan penting untuk oleh pemerintah saat ini untuk membuktikan bahwa berhasilkah kita di dalam pariwisata yang akan datang. Baik, ini menjadi catatan penting untuk pemerintah terutama di sektor pariwisata. Saya ingin ke Bu Nina. Bu Nina, kalau kita bicara kemudian terkait dengan perputaran uang dan juga dampaknya terhadap masyarakat, terhadap UMKM, bagaimana kemudian Anda melihat peran digitalisasi, misalnya melalui pembayaran kris atau marketplace di dalam membantu transaksi wisatawan di daerah-daerah? Ya, sebetulnya sih memang kalau tergantung siapa pengusahanya. Tapi dalam hal ini sih itu tidak terlalu berpengaruh, tapi memang harus ada saling sinergi ya, saling mendukung karena masih banyak juga masalah digitalisasi khususnya untuk pengusaha-pengusaha UMKM mungkin masih perlu ada pembinaan, bantuan bagaimana teknis untuk bisa menguasai pasar dalam situasi dan kondisi digitalisasi ini. Karena masih banyak hal-hal, jadi dia lebih fokus bagaimana memproduksi barang-barang yang benar-benar nanti berpotensi untuk dijual dalam rangka hari Natal dan Tahun Baru ini. Jadi kadang-kadang dia mengabaikan dengan teknis-teknis yang untuk secara digitalisasi saat ini. Tapi tapi itu memang kami juga minta dukungan dari pihak-pihak lain yang terkait, terutama pemerintah, karena ini memang di era digitalisasi ini mau tidak mau harus menguasai secara teknik bisnis apapun sekarang harus menguasai era digitalisasi ini, karena itu akan menambah bagi pengusaha-pengusaha yang memang sudah menguasai, sehingga bisnis apapun harus sekarang dikuasai dengan sesuaikan dengan era digitalisasi. Yang paling penting untuk UMKM sih bagaimana pemerintah bisa terus mendukung bahwa UMKM suatu dunia yang perlu dikembangkan lebih jauh lagi, karena di daerah-daerah potensi-potensi saat ini seperti persaingan dengan internasional, masalah industri fashion, industri produk-produk yang mempunyai daya tarik tersendiri, itu kita jangan sampai produk-produk kita yang sudah bagus ternyata diambil alih oleh negara lain, cuman dirubah sedikit desainnya, tapi terus diteruskan, akhirnya pihak lain yang menikmati. Ya. Baik. Dan mohon izin. Baik, Bu Nina. Baik, Bu Nina. Terkait dengan multiplier efek pariwisata seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Azril itu sangat menarik sekali. Saya juga ingin tanyakan ke Bu Nina, bagaimana sih kemudian untuk menciptakan multiplier efek itu dari sektor pariwisata kepada pelaku UMKM? Apa misalnya yang saat ini menurut Anda masih belum berjalan sehingga multiplier efek ini masih belum maksimal dirasakan di UMKM? Ya, itu sebetulnya ya situasi dan kondisi saat ini sih memang ada yang menguntungkan, ada yang menjadi berkurang. Itu memang situasi dan kondisi bisnis, apalagi di dunia pedagang retail, apalagi produk-produknya yang ada mempunyai
ada desain khusus sehingga dia bisa menguasai pasar yang sudah ada, dan jangan sampai pasar yang sudah ada diambil alih oleh pihak-pihak lain karena kita mengejar produk-produk yang lain. Tapi saya yakin saat ini pemerintah juga dukungannya sudah cukup membantu, khususnya khususnya pada produk-produk yang benar-benar sebetulnya itu Indonesia luar biasa mempunyai produk-produk yang digemari oleh negara-negara lain. Tapi kadang-kadang kita cuman terbentur masalah misalnya bahan baku yang memang kita kekurangan bahan baku karena memang akibat misalnya kita menggunakan bahan baku kayu, ternyata kayu saat ini dalam bentuk yang besar sudah tidak ada, masih kekurangan bahan baku untuk mencari yang lebih baik lagi, dan masih harus ada pengembangan untuk UMKM, karena tanpa UKM Indonesia juga sayang sekali nanti, karena banyak sekali peluang-peluang yang harus dikembangkan karena sesuatu hal jadi belum tercapai. Jadi kami sangat benar-benar memohon kepada pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait, jangan sampai produk-produk Indonesia yang seharusnya bisa dikuasai sendiri tapi dikuasai oleh pihak-pihak lain, negara-negara lain, karena ini dampaknya nanti cukup panjang kalau kita nggak dikendalikan dari saat ini. Berarti artinya ketika momentumnya adalah wisata domestik, maka yang benar-benar harus ditonjolkan benar-benar adalah produk-produk domestik ya, untuk tadi mendukung UMKM lokal kita. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami Indonesia Bicara. Kami masih membahas terkait dengan momen Nataru, kebangkitan kunjungan wisatawan Indonesia. Baik, saya ingin ke Bu Nina terlebih dahulu untuk melanjutkan apa yang disampaikan sebelum jeda iklan tadi. Bu Nina sempat menyampaikan terkait dengan kendala-kendala, misalnya salah satunya adalah terkait dengan kekurangan bahan baku. Bu Nina, jadi sebenarnya apa sih evaluasi Anda terkait kesiapan rantai pasok barang-barang kebutuhan wisata selama Nataru, atau yang mungkin berkaitan juga dengan UMKM tentunya? Ya, terima kasih. Sebetulnya Indonesia sangat membahagiakan ya, karena semuanya banyak yang kita bisa kelola. Namun pasti ada hambatannya dalam hal-hal prosesnya. Tapi ya, alhamdulillah karena dukungan dari berbagai pihak dan kebersamaan, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan produk-produk yang sudah benar-benar menguasai pasar dalam negeri. Tinggal kita bagaimana supaya bisa merebut pasar dari luar negeri yang dulunya sebetulnya kami sudah banyak proyek-proyek ekspor dalam barang-barang tertentu yang benar-benar dikuasai oleh Indonesia. Tapi perkembangan zaman sekarang memang persaingannya cukup ketat, tapi kita tidak menyerah. Persaingan biasa. Tinggal bagaimana kita minta dukungan, terutama bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang something different dengan negara-negara lain. Tapi itu tidak mudah di copy atau digunakan oleh orang-orang lain, yang kadang-kadang kami itu masih banyak sekali yang kami tidak bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kami ingin kalau ada
memang program-program baru bagaimana Indonesia bisa benar-benar UKM dan IKM itu mendapat dukungan yang karena dari daerah-daerah juga banyak sekali produk-produk yang bisa untuk dikembangkan, tapi mungkin karena belum dapat pendidikan, belum dapat pengarahan yang untuk gimana kita pindah mempunyai produk-produk yang lain, jadi masih kadang-kadang fokus yang lama saja, sayang sebetulnya. Tapi ini memang tidak mudah, tapi saya yakin Indonesia bisa, karena UKM, IKM Indonesia walaupun kecil, tapi semangatnya luar biasa dan bisa menguasai. Kalau nggak ada UKM, mungkin pengusaha besar juga agak repot juga. Jadi mari kita sama-sama mohon dukungan supaya benar-benar semua kegiatan usaha yang berdampak untuk kita semua, kita kembangkan lebih jauh sambil meng-create sesuatu yang something different dengan yang ada dan berani bersaing dengan negara lain. Baik. Terima kasih Bu Nina. Saya ingin beralih ke Pak Azril. Pak Azril, kalau tadi sudah bicara terkait dengan apa saja tantangan, trennya, juga manajemen risiko yang harus menjadi catatan. Terkait isu lingkungan Pak Azril, bagaimana kemudian Anda mengevaluasi misalnya manajemen sampah dan dampak ekologis di destinasi yang kemarin mungkin sempat overcrowded? Pak Azril, silakan. Yang pertama adalah undang-undang yang baru kita sudah punya menggantikan yang lama, nomor 18 tahun 2025. Tolong dibuat segera PP-nya, karena itu banyak sekali PP yang harus dibuat sehingga dunia industri harus tahu. Karena di situ dasar filosofis daripada pariwisata itu adalah ekosistem kepariwisataan. Nah, disitulah ekosistem ini yang menjadi dasar sekali. Nah, diantaranya juga ada manajemen risiko dan mitigasi risiko, itu sebagai dasar. Kalau industri juga tidak paham, ini kan jadi masalah nih. Jadi harus ada edukasi undang-undang ini. Mungkin undang-undangnya sendiri belum diterima, yaitu nomor 18 tahun 2025. Ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan Maulana sudah terima ini ya. Tapi masalahnya kan harus diterjemahkan lagi kan menjadi PP-nya. Nah, PP-nya ini bagaimana nih sampai sekarang? Kita menunggu gitu sampai sekarang. Jadi artinya untuk yang akan datang, di samping tadi multiplier efek pengaruh pengganda terhadap pariwisata, sektor pariwisata itu juga, tetapi dasarnya bahwa undang-undang ini juga kan harus ada turunannya, peraturan pemerintahnya dan juga keputusan menterinya. Nah, di sini yang barangkali yang harus pemerintah itu aware lagi untuk memberikan dasar pada stakeholders kita. Karena stakeholders ini kan banyak, jadi bukan hanya PHRI saja, tadi Apindo juga, UMKM dengan UMKM-nya ini perlu tahu tuh bagaimana keadaan di PP untuk pengaturan dari ekosistem di kita. Karena tanpa ekosistem itu tidak mungkin. Belum lagi adanya PP yang di luar Kementerian Pariwisata. Jadi peraturan pemerintah yang nomor 27 tahun 2021, nah itu di bawah Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada juga di bawah Kehutanan. Demikian juga ada di bawah Kementerian Pedesaan. Baik. Nah, koordinasi pariwisata itu wajib hukum. Pariwisata itu tidak berada di Kementerian Pariwisata saja dananya, tapi juga dananya itu tersebar. Jadi kalau saya hitung itu dananya itu cukup besar. Bukan berarti Kementerian Pariwisata, dana Kementerian Pariwisata iya itu banyak yang inefisiensi akhirnya diambil oleh pemerintah, dipotong. Tetapi kalau secara total itu Pak Maulana ya itu banyak sekali tuh kita. Jadi termasuk dari Kementerian KKP-nya, Kementerian Pedesaannya, Kementerian Kehutanannya. Nah, ini ya barangkali yang harus ada koordinasi dari Kementerian Pariwisata untuk mengkoordinasikan pariwisata secara umum. Baik. Nah, jadi saya lihat yang ketiga adalah bahari. Wisata hari ini barangkali juga menjadi andalan kita. Ini yang menjadi kecelakaan di akhir tahun 2025 yang menjadi juga PR kita yang akan datang itu bagaimana wisata bahari ini. Nah, ini harus menjadi perhatian utama sekali dari menteri kita. Ya, terima kasih. Memastikan bahwa wisata bahari juga dipastikan aman begitu ya Pak Azril. Saya ingin beralih ke Pak Maulana. Kalau kita bicara terkait dengan strategi keberlanjutan di 2026, ada high season, ada low season. Bagaimana kemudian PHRI menjaga agar tingkat okupansi juga geliat industri perhotelan dan restoran ini tidak langsung anjlok drastis di low season setelah Januari ini, karena ini juga perlu strategi untuk momentum libur-libur panjang berikutnya di tahun
2026 ini, Pak Maulana? Ya, jadi gini, Mbak ya, kalau kita dari sektor akomodasi ini hanya salah satu yang merupakan bagian dari amenitas ya, dari kalau kita bicara di sektor pariwisata. Tapi kita juga harus melihat di sini, tadi Prof menyampaikan masalah undang-undang. Kalau kami dari industri itu, khususnya saya melihat undang-undang itu tidak merubah banyak ya daripada undang-undang yang lalu, justru malah mundur ya. Malah industrinya sekarang terpecah-pecah tuh karena hilangnya gabungan industri pariwisata di last minute ya, dibubarkan di sana. Padahal semua negara-negara yang maju itu punya tourism board, sementara di Indonesia sendiri kita pecah-pecah tuh, karena kan tadi Pak Prof Azil kan bicara ekosistem itu harus di bawah satu umbrella. Kalau dia terpecah-pecah, siapa koordinatornya gitu loh. Kita nggak bisa selalu mengandalkan pemerintah, di dalam hal ini Kementerian Pariwisata menjadi satu koordinator. Kenapa? Karena lintas sektornya cukup banyak di dalam situ. Tadi Prof Azil juga menjelaskan, itu satu hal. Kemudian kedua, kita hari ini masih mengalami permasalahan yang cukup spesifik tapi tidak bisa diselesaikan juga melalui undang-undang tersebut, karena undang-undang yang lalu sebelum undang-undang 18 itu kita juga mengenal adanya Riparnas, Riparda, Riparkapkot ya kan, yang dimana itu sebenarnya adalah bagian dari blueprint dari pariwisata yang harusnya dikomitkan oleh pemerintah itu sendiri, tapi ternyata itu tidak dikomitkan. Sebagai contoh lah, kalau kita bicara keberlanjutan, saya mau contoh Bali lah. Miris melihat Bali. Bali itu adalah gerbang pariwisata Indonesia. Mukanya Indonesia di depan. Yang dari dulu sudah dikembangkan lebih dari 50 tahun yang lalu gitu. Mungkin zaman Prof Azil masih muda dulu udah dikembangkan tuh Bali, Prof. Tapi yang kita lihat di sini, perubahan Bali terhadap pembangunan destinasinya itu sudah berlebihan, bahkan menghilangkan konteks-konteks terhadap keberlanjutan itu sendiri, baik itu dari sisi budaya, alamnya, yang justru diagung-agungkan sebagai salah satu destinasi. Ini menarik. Siapa pengawasnya? Tentu kita kembalikan kepada regulator. Regulator itu adalah pemerintah, mau dia pusat, mau dia daerah. Yang jadi masalah tadi di awal juga Prof Azil juga menjelaskan masalah banyaknya akomodasi ilegal. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah. Karena sekarang pemerintah daerah itu sekarang hanya mengejar PAD, pendapatan asli daerah, tanpa memikirkan masalah keberlanjutan daerahnya. Apakah pernah disadari kalau saya bicara Bali misalnya, Kabupaten Badung itu PAD-nya tinggi, sadar nggak bahwa wisatawan yang tinggal di Badung itu justru berwisata ke Gianyar? Ini kan harus ada sinkronisasi, harusnya penerapan one destination, one leaders itu harusnya diterapkan di destinasi pariwisata, baru dia berjalan. Baik, Pak Maulana, saya contohkan aja DKI Jakarta. DKI Jakarta karena dia one leaders oleh gubernur, pengembangan kotanya justru lebih maju dibandingkan daerah lain. Ini tidak sulit untuk diimplementasikan. Nah, ini menjadi dasar kita. Kalau kita bicara keberlanjutan, kita sudah seharusnya tidak membangun destinasi pariwisata itu sampai kapanpun hanya menuju ke satu daerah gitu loh. Baik, kita Pak Maulana, punya jadi harapannya tapi kepada yang kita pemerintah lihat di sini super prioritasnya tidak dilihat lagi gitu loh. Harusnya udah berkembang ke daerah lain karena udah lebih dari 5 tahun, ya kan? Nah, ini justru yang akhirnya kita stuck di situ yang tadi saya bilang. Bagaimana kita mau bicara keberlanjutan jika kita hanya bicara kunjungan Wisman itu peningkatannya hanya dari border pertama. Kita tidak pernah melihat kemana Wisman itu, kita nggak ada trackingnya. Ini yang harus menjadi utamanya. Jadi ke depan kami berharap di tahun 2025-26 pemerintah lebih jeli lagi melihat konsep atau blueprint pariwisata itu sendiri. Kalau tidak, kita akan kembali ke mass tourism yang harusnya kita masuk ke dalam quality destination, quality tourism. Jadi percuma kita bicara digital tourism dan seterusnya atau quality mengejar quality tourism sementara destinasinya kita perhatikan dan menerapkan kaidah-kaidah keberlanjutan itu sendiri. Mungkin koreksi saya kalau salah Prof Azil, tapi itu yang kita rasakan. Makanya kalau kita berharap untuk meningkatkan okupansi di satu destinasi, justru yang terjadi adalah oversupply karena tidak adanya melihat bagaimana suatu moratorium ya kan untuk menahan keberlanjutan itu supaya tetap terjadi, terus mengembangkan ke daerah destinasi lain supaya nanti gerbang dibuka lebih banyak karena Indonesia cukup luas. Tadi Prof juga menjelaskan bahwa
kita salah satu negara archipelago, perairan kita belum kita bahas, bagaimana keselamatan di sana, bagaimana mengembangkan turismenya. Jadi itu menurut saya usulan yang ke tahun 2026 itu harusnya Kementerian Pariwisata lebih fokus terhadap masalah Riparnas, Riparda atau Ripap Karkot itu bisa dikomitkan oleh seluruh pemerintah di wilayah. Terima kasih Pak Maulana, luar biasa. Artinya pemerintah diminta untuk kedepannya nanti lebih jeli lagi melihat blueprint pariwisata kita. Yang paling penting adalah nggak hanya bicara soal kuantitas kedepannya, pariwisata bukan hanya soal kuantitas atau menghitung jumlah turis, tetapi juga kita harus melihat kualitas dari pariwisata kita. Terima kasih banyak untuk seluruh para narasumber malam hari ini, Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, kemudian juga terima kasih Bu Nina Tursina, pelaku usaha, serta terima kasih Pak Azril Azhari, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Kita berharap pariwisata kita di tahun 2026 ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas ke depannya, serta bisa menciptakan multiplier effect di dalam negeri. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini mewakili seluruh kerabat. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.